Selamat sore teman-teman sahabat bisnis Sulawesi. Saya Bayu Putra hadir kembali sore hari ini untuk membicarakan atau memperbincangkan terkait dengan informasi pasar modal untuk perdagangan hari ini, Rabu tanggal 22 September 2021, dan sore hari ini akan bergabung bersama saya. Ada Mas Ridwan dari Penin Sekuritas dan juga Mas Irfan Ibrahim dari IDX. Oke, selamat sore Mas Irfan. Selamat sore, Bis. Baru pakai masker berarti ada di luar ya? Iya, di luar nih. Oke, seperti apa ini Mas Irfan untuk penutupan perdagangan kita sore hari ini nih Mas? Oke, jadi terima kasih. Selamat sore. Ya, saya update sedikit mungkin tentang kondisi market kita hari ini. Nanti mungkin akan dilengkapi oleh Mas Ridwan ya. Kalau kita lihat sebetulnya dari grafiknya untuk composite index sendiri ya, dari IHSG sendiri, sebetulnya hari ini cukup menggembirakan buat investor kita, karena selama 2 sesi ini indeks kita bergeraknya di zona hijau, bahkan mungkin sempat turun sebetulnya ketika dibuka di awal sesi 1 di 6.060, namun setelah itu selama 2 sesi ya bergeraknya di zona hijau dengan range antara 6.060 sampai dengan 6.123. Jadi titik tertinggi untuk IHSG kita hari ini di 6.123,34. Titik terendahnya saya update di 6.059,62. Jadi hari ini IHSG kita sempat ditutup di 6.108, jadi ada kenaikan 0,78%. Ini sebetulnya cukup, tadi saya sampaikan cukup menggembirakan karena kita tahu ya selama minggu ini kan di 2 hari perdagangan terakhir kita mengalami 2 hari yang bergeraknya di zona merah. Di hari pertama kita minus 0,93, di tanggal 21 kita minus 0,26. Hari ini mungkin beberapa pihak menganggapnya adalah technical rebound, ada kenaikan ya di 0,78%. Nah, itu dari sisi IHSG. Kalau kita lihat dari performa perdagangan kita untuk hari ini, secara daily trading ada peningkatan ya, sekarang di 13,94 triliun. Jadi hampir sama dengan rata-rata perdagangan kita selama setahun ini. Dengan frekuensi, kembali lagi frekuensi kita di 1,4. Kita tahu kan kemarinnya 2 hari, bahkan sampai 2 hari kemarin frekuensi perdagangan kita bergeraknya di 1,3 jutaan. Untuk hari ini cukup menggembirakan di 1.453.428 kali perdagangan baik beli maupun jual. Adapun transaksi asing ya, investor asing per hari ini ada net buy di regular market, angkanya hingga 462 miliar, sedangkan untuk di pasar nego dan tunai di 33 miliar. Jadi kalau kita total per hari ini ada net buy asing ya di semua market di 495,76 miliar. Mungkin untuk sementara data terkait market kita hari ini seperti itu, Baik, terima kasih Mas Irfan. Sebetulnya di sini saya tidak bisa mendengar secara jelas karena terputus-putus tadi, tapi ada beberapa yang saya tangkap di mana pada penutupan perdagangan kita hari ini, indeks harga saham gabungan itu mengalami peningkatan ya, tumbuh dari kalau kemarin kita lihat indeks harga saham gabungan berada di level 6.060,76 dan saat pada penutupan perdagangan hari ini ada di 6.108 kalau tidak salah tadi saya dengarkan dari data yang disampaikan oleh Mas Irfan. Kemudian nilai transaksi kita juga mengalami peningkatan hari ini dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin. Kalau hari ini sekitar 13,94 triliun dengan frekuensi sekitar 1.400.000-an. Nah, sementara kalau kemarin ada di 1.200.000-an 73 kali transaksi. Mas Ridwan, seperti yang disampaikan oleh Bang Irfan ya pada pertemuan saya kemarin sore,
itu diperkirakan bahwa hari ini The Fed akan mengambil kebijakan terkait dengan tapering off di situ. Nah, apakah pengumuman itu sudah ada dan itu juga mempengaruhi sentimen yang mempengaruhi perdagangan kita hari ini, atau seperti apa nih, Mas Ridwan? Oke, Bli, thank you untuk waktunya. Jadi kalau saya perhatikan terkait dengan investor ya, baik investor yang ada di domestik atau di regional, memang saat ini kita sama-sama masih menunggu berita terbaru dari keputusan The Fed ya, terkait dengan kepastian tapering off. Tapi hingga saat ini memang kita belum ada info resmi dari The Fed, Bli, terkait dengan kapan US akan melakukan tapering off. Estimasinya ini akan diinformasikan seharusnya Rabu hari ini. Berarti kan kalau dari waktu Indonesia dengan US kan memang Indonesia lebih dahulu. Jadi kemungkinan nanti akan disampaikan oleh The Fed di hari Rabu. Ya kalau kita mungkin dari sisi waktu Indonesia mungkin di malam dini hari, Beli. Cuman kalau kita perhatikan terkait korelasi dengan perdagangan di bursa hari ini, memang sebenarnya refleksi untuk tapering off itu sudah terjadi sejak penurunan 2 atau 3 hari yang lalu, Beli. Dan kalau hari ini kenaikan di pasar bursa memang kalau kita lihat mungkin lebih dominan karena adanya sinyal positif dari dari BI ya, Bank Indonesia ya, bahwa dia mempertahankan suku bunganya di 3,5% sesuai dengan ekspektasi pasar dan konsensus. Selain itu juga ada berita positif juga dari BI bahwa BI telah melakukan stress test gitu terkait dengan dampak dari tapering off yang akan dilakukan oleh US. Nah, informasi yang bisa kita terima dari BI bahwa sejauh ini dengan perkembangan ekonomi Indonesia, kalau kita kaitkan dengan dampak dari tapering off ini, dari BI seharusnya dampaknya rendah, Bli. Tidak seperti taper tantrum yang pernah dilakukan US sebelumnya di tahun 2013. Nah, kalau dengan kondisi Indonesia saat ini dengan koordinasi kuat antara BI dengan Menteri Keuangan, terus yang kedua juga komunikasi yang baik antara The Fed dengan negara-negara lain. Terus yang ketiga, posisi cadangan devisa kita yang saat ini cukup kuat. Nah, dari situ sih sebenarnya bisa digambarkan bahwa ketika nanti tapering off terjadi, Indonesia sudah lebih siap, Bli. Artinya, dampak yang akan dirasakan di Indonesia ini tidak seperti sebesar yang di 2013. Seperti itu. Sehingga dengan informasi tersebut, investor domestik dan asing yang saat ini, yang kebetulan asing juga masih net buy, itu yang bisa bikin istilahnya yang bisa bikin para investor di kita, baik investor domestik atau asing yang masih optimis untuk melakukan perdagangan saham di bursa kita, Beli. Setidaknya langkah-langkah persiapan kita untuk menghadapi kebijakan The Fed itu sudah terlihat ya, seperti yang Mas Ridwan tadi sampaikan bahwa Bank Indonesia juga masih mempertahankan suku bunga berada di 3,5%. Kemudian ada sinyal positif lainnya yang juga sudah dilakukan, termasuk juga nanti kemungkinan memang harus dilakukan koordinasi yang baik antara beberapa menteri terkait di situ, Mas Ridwan ya. Nah, ya, Mas Ridwan, kalau misalnya kita lihat data hari Selasa kemarin, Mas Ridwan, tanggal 21 September 2021, nah ada beberapa sektor yang mencatat penurunan atau bergerak di zona merah. Itu diantaranya sektor finansial, sektor kesehatan, dan juga sektor properti dan konstruksi. Sektor finansial itu melemah 1,01%, kemudian kesehatan 0,73%, properti dan konstruksi ada pelemahan sekitar 0,25%. Untuk sektor ini, pada perdagangan hari ini seperti apa nih, Mas Ridwan? Ya, kalau saya perhatikan, Bli, terkait dengan perkembangan di berbagai sektor atas perdagangan hari ini, kalau saya lihat untuk sektor keuangan dia sudah rebound, Bli. Di lebih dari 1%, sektor properti juga lebih dari 1%. Nah, kalau dari total sektor hampir 90% semua sektor 90% beberapa sektor mengalami kenaikan. Nah,
Jadi bisa kita lihat bahwa memang ini kenaikannya memang menyambut dari pernyataan BI Beli terkait dengan kesiapan Indonesia terhadap tapering off, terus yang ketahanan suku bunga BI rate yang tetap di 3,5% sesuai dengan ekspektasi pasar, sehingga otomatis para investor dan trader yang melakukan transaksi hari ini cukup optimis untuk perdagangan sampai hari-hari berikutnya, Beli. Oke, kalau misalnya kita lihat kebijakan sudah diambil oleh Bank Indonesia terkait dengan suku bunga itu, otomatis, apakah itu otomatis akan pergerakan pasar kita mulai hari ini hingga mungkin penutupan pekan ini di hari Jumat lusa akan terus bergerak secara positif atau seperti apa ini? Atau ada kemungkinan yang akan menjadi sentimen negatif di perdagangan kita untuk besok atau lusa ini, Mas Ridwan? Oke, Beli, kalau saya perhatikan ya, sejauh ini memang kalau kita bicara terkait dengan perkembangan sentimen, memang sebenarnya kita lebih mix, Beli, antara sentimen negatif sama sentimen positif ya. Kalau tadi kan yang saya sampaikan adalah sentimen positif. Nah, kalau sentimen negatif saat ini yang memang masih kita hadapi adalah kita masih menanti keputusan The Fed terkait dengan kepastian tapering off, Beli, ya, di mana ini akan kita ketahui kurang lebih pada Rabu dini hari. Terus yang kedua, kita tahu bahwa belakangan ini di China ya ada perusahaan besar properti namanya Evergrande, di mana Evergrande ini dia sedang mengalami krisis keuangan, Beli, karena akan ada obligasi jatuh tempo pembayaran bunga di pekan ini tanggal 23 September dan tanggal 29 September. Nah, ini kan informasi yang kita tahu bahwa Evergrande ini kan mengalami kesulitan pembayaran, Beli, sehingga ini menjadi perhatian para investor di bursa regional. Karena apa? Karena ketika nanti Evergrande kemungkinan dia misalkan pilot ya, perusahaannya bangkrut, ini akan menjadi pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang ada di China. Sehingga bisa dikatakan bahwa negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan yang tinggi dengan China termasuk Indonesia, nah ini bisa kena dampaknya, Beli, begitu. Jadi itu yang sejauh ini yang masih diperhatikan oleh para investor di bursa regional terkait dengan permasalahan Evergrande di China. Apakah dari China ini nanti akan ada ambil tindakan untuk menyelamatkan Evergrande atau seperti apa? Nah, sampai sekarang kita masih menunggu keputusan China. Tapi memang informasi terakhir, China belum ada tindakan untuk Evergrande. Jadi China masih melihat sejauh mana Evergrande dalam mengantisipasi kemungkinan gagal bayarnya untuk obligasi jatuh tempo pembayaran bunga di pekan ini dan pekan depan. Nah, artinya apa? Jadi meskipun saat ini kita memang di sisi lain kita ada sentimen positif dari Bank Indonesia, tapi juga yang perlu diwaspadai adalah kondisi tapering off ini dan kondisi Evergrande yang dari sisi Cina, Beli. Jadi kesimpulannya adalah seharusnya untuk kedepannya pergerakan kita masih mix, Beli, ya. Yang tadi masih dipengaruhi oleh sisi US sama sisi China. Meskipun kita lihat bahwa saat ini asing masih positif ya di pasar Indonesia, di pasar modal kita, di mana asing masih net buy di 462 miliar di pasar reguler khususnya. Terus yang kedua, harga komoditas dunia seperti CPO atau kelapa sawit, coal, oil, sama timah dunia ini juga serempak mengalami kenaikan. Semoga ini bisa menjadi sentimen positif untuk perdagangan besok, Beli. Tapi kalau kita lihat dari sisi optimisme asing terhadap pasar modal Indonesia, ini seharusnya masih optimis untuk perdagangan besok, Beli. Nah, kalau misalnya kita lihat secara sektor per sektor atau secara saham per saham, ini Mas Ridwan, dari sentimen positif dan juga sentimen negatif yang memang harus diwaspadai atau dicermati oleh investor atau para trader kita, kira-kira yang paling terdampak dari itu sektor atau saham apa saja ini Mas Ridwan? Sebenarnya
Kalau dari sektor biasanya yang menjadi istilahnya penggerak indeks di bursa itu yang pertama pasti sektor perbankan, Bli. Artinya apa? Kalau misalkan Indonesia terkena dampak dari sentimen negatif dari eksternal, otomatis yang paling terkena dampak adalah pertama sektor perbankan, Bli. Ya. Selanjutnya dari sektor perbankan nanti akan merembet ke sektor-sektor yang lain, Bli. Jadi yang perlu diperhatikan pertama memang dari sektor perbankan terlebih dahulu, Bli. Tapi kembali lagi sih, Bli, kalau saya lihat even nanti sektor perbankan akan kena dampak dari sentimen negatif eksternal, yang perlu dipahami oleh para investor dan trader saat ini adalah bahwa sentimen seperti ini sifatnya hanya sementara. Artinya mungkin untuk para trader, kalau memang saat ini mereka sudah punya profit di portfolio mereka, mungkin bisa diantisipasi untuk take profit terlebih dahulu. Nah, untuk para investor yang masih simpan saham-saham perusahaan besar, saham-saham perbankan terutama, kalau dari kami sih sejauh ini tidak perlu takut, masih di hold nggak masalah. Meskipun nanti ada penurunan, ini sifatnya sementara. Kalau memang ada kesempatan untuk beli di bawah, cicil di bawah, bisa dimanfaatkan, beli. Kalau dari sisi agenda ini, Mas Irfan, tadi sudah banyak juga disampaikan soal data terkait juga dengan analisa oleh Mas Ridwan. Nah, Mas Irfan, terkait dengan agenda untuk para investor atau para trader kita, ini apa yang agenda besar kita untuk pekan ini, Mas Irfan? Oke. Update-nya sebetulnya untuk pekan ini kita masih sama, mungkin beberapa hari terakhir ya, kita ada donor darah dari Scott Vaseline di PMI ya, dia itu yang pertama, jadi berlangsung sampai tanggal 1 nanti, jadi selama 15 hari. Terus selanjutnya ada SPN untuk negeri ya, nanti yang mungkin kita juga akan laksanakan buat sobat investor. Ya biasanya sih kami lebih banyak mensosialisasikan pasar modal ke investor-investor pemula ya. Terkait buat para trader yang mungkin sudah lebih advance, biasanya kita akan kerjasama dengan teman-teman dari sekuritas termasuk Mas Ridwan ya, buat mungkin belajar terkait analisa ya. Khususnya mungkin untuk trader lebih ke analisa teknikal, mungkin kita sedikit sharing di kegiatan-kegiatan di sekolah pasar modal ataupun teknik investasi. Itu mungkin buat update program-program kegiatan kita selama bulan ini. Oke, Mas Irfan, kalau misalnya kita lihat seperti Mas Ridwan sampaikan tadi, memang seharusnya memang investor kita harus sudah bersiap-siap untuk melakukan hal-hal tertentu yang notabene untuk bisa menyelamatkan investasi mereka, atau bagaimana menganalisa kondisi yang ada saat ini. Nah, kira-kira yang hal terpenting yang memang harus mereka ketahui, atau pemahaman lebih yang memang harus mereka ketahui untuk menghadapi situasi kedepannya ini, apa yang memang dilakukan oleh bursa untuk hal itu, Mas Irfan? Oke. Paling penting sebetulnya kalau terkait mengenai investor kan, bursa sebetulnya pengennya di investor mereka tahu planning mereka ketika mereka melakukan investasi ataupun mereka melakukan trading. Jadi semuanya based on planning. Misalnya kalau sekarang kan kita tahu ada beberapa sentimen di market kita yang mulai dari tahun lalu kita ada sentimen COVID-19 yang masih berlangsung sampai sekarang. Walaupun kalau dari update-nya kan sudah mulai melandai ya angka aktif cash COVID-19 kita. Terus ada lagi update terkait taper tantrum ya, dan saya yakin itu sebetulnya sudah diantisipasi oleh investor maupun trader kita, karena kan pembahasan terkait taper tantrum ini ya, ketakutan akan tapering ini ya, itu kan sudah mulai dari tahun lalu sebetulnya. Cuma mungkin yang agak mengagetkan bahwa beberapa bulan terakhir ada kebijakan dari The Fed akan mempercepat ini mungkin yang diperhatikan investor kita. Tapi saya yakin itu beberapa investor bahkan mungkin yang trader sudah mengantisipasi itu. Nah, yang penting adalah buat investor maupun buat trader adalah tetap mengupdate informasi mereka terhadap kondisi market kita sekarang ya, supaya tidak terjadi yang namanya panic buy ataupun panic selling, karena kan
kebanyakan investor kita maupun trader kan mereka telah membuat planningnya atau beberapa nggak buat planningnya, jadi ketika terjadi sentimen ya dan mereka tidak buat planning kapan mereka harus beli di harga berapa dan kapan mereka harus jual, mereka nggak tahu nilai sahamnya seperti apa, mereka biasanya akan panik ya. Ketika terjadi panik baik mau dia sell maupun buy, nah itu juga mempengaruhi investor-investor lain yang mungkin masih pemula ya. Ketika harga saham lagi turun banget ya, investor pemula pasti akan mulai bertanya, ini ada apa nih? Padahal kalau punya planningnya dari awal mereka sudah tahu kapan mereka mau beli dan kapan mereka mau jual. Atau buat investor ya, mereka tahu saham apa yang mereka beli secara fundamental, mereka yakin atas fundamentalnya. Harusnya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi karena mereka sudah ada planningnya, mereka sudah antisipasi itu, baik itu sentimennya positif maupun sentimennya negatif. Oke, sekarang kita bergeser lagi ke Mas Ridwan. Seperti ini Mas Ridwan, kalau misalnya kita lihat data-data setiap hari selama sepekan misalnya, itu selalu berubah-ubah, misalnya dari sektor A yang pada saat ini mengalami pertumbuhan secara positif di perdagangan esok hari, tiba-tiba bergerak di zona merah. Begitu sebaliknya sektor B yang pada saat ini bergerak di zona merah, keesokan harinya tumbuh positif. Sementara kalau misalnya kita lihat sentimen yang mempengaruhi pergerakan saham, pergerakan sektor itu salah satunya mungkin adalah bagaimana penanganan pandemi COVID-19, termasuk dikeluarkannya kebijakan-kebijakan terkait dengan PPKM. Sementara kalau kita tahu bahwa kebijakan PPKM itu kan berlaku bahkan 1 hingga 2 pekan. Kalau memang itu secara kebijakan akan mempengaruhi pergerakan saham atau pergerakan dari sisi sektor. Nah, terjadinya fluktuasi seperti itu, kira-kira apa yang bisa dilihat atau dianalisa oleh para investor atau trader, terutama bagi mereka yang baru ini, Mas Ridwan? Oke, jadi kalau berdasarkan analisa saya, betul ya, kalau memang sebenarnya setiap sektor ini memiliki memiliki momentum masing-masing dalam pergerakan kenaikan dan penurunannya. Dan memang jarang sekali semua sektor bergerak ke arah yang sama, Pasti ada sektor yang lagi naik dan pasti ada sektor yang lagi turun. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh para trader dan investor adalah sentimen atau berita pada saat itu, karena setiap ada berita atau sentimen yang kita ketahui dari berbagai media, ya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi cerminan untuk para investor dan trader. Kira-kira sektor saat ini yang perlu diperhatikan yang mana, kira-kira sektor yang memang perlu kita hindari yang mana dari setiap berita atau sentimen yang kita baca di media. Nah, itu sih yang faktor yang paling mempengaruhi dalam pergerakan sektor. Nah, paling yang perlu dipahami terutama untuk seorang trader, di mana kan memang aktivitas trader ini kan lebih tinggi terlibat daripada investor yang mungkin cenderung dia wait and see. Nah, kalau untuk trader sih sebenarnya sama seperti yang disampaikan sama Mas Irfan tadi, bahwa memang ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang trader di pasar modal, khususnya di pasar saham, hal yang perlu kita kuasai adalah kita up to date terkait berita yang saat ini sedang trending, ya. Karena dengan bekal berita atau sentimen yang kita ketahui, nah ini akan menjadi pertimbangan sendiri atau arahan atau guidance buat para trader, kira-kira mana nih sektor yang bisa mereka ikuti dari berita yang mereka dapat, seperti itu. Nah, contoh kalau misalkan kita tahu ada berita terkait kebijakan suku bunga. Nah, sebenarnya saat suku bunga kita sedang tetap dipertahankan di suku bunga dengan kondisi nilai yang rendah. Nah, ini sebenarnya akan bagus untuk sektor-sektor, yaitu salah satunya perbankan. Karena apa? Karena perbankan masih bisa memberikan fasilitas kredit dengan biaya yang sangat murah. Nah, ini menjadi perhatian juga untuk sektor yang lain kayak properti dan yang lain-lain. Karena apa?
Karena kan kalau properti ini kan related banget sama perbankan beli terkait dengan bunga pinjaman KPR. Nah, contoh lainnya adalah kalau saya lihat ini mungkin sektor yang masih bisa dicermati itu ada sektor komoditas ya beli. Karena kalau saya lihat perkembangan rata-rata harga komoditas kayak timah, nikel, minyak, CPO dan batu bara ini masih uptrend beli, masih rebound semuanya. Artinya apa? Artinya informasi ini bisa menjadi bekal untuk trading besok. Bisa perhatikan saham-saham di bidang sektor minyak, sektor batu bara, sektor CPO, sektor timah dan sektor nikel. Terutama kalau yang saya lihat sih yang memang benar-benar masih konsisten uptrend itu ada di sektor batu bara beli. Nah, ini bisa jadi Bisa jadi referensi untuk para trader. Kira-kira sektor apa yang perlu diikuti dalam waktu dekat ini beli? Seperti itu. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita sore hari ini, Mas Irfan, apa yang ingin disampaikan? Oke. Intinya mungkin kembali lagi ketika seorang investor memutuskan untuk membeli saham atau berinvestasi di saham di pasar modal, apakah dia mau menjadi seorang investor ataupun menjadi seorang trader ya, mereka harus paham terhadap produk yang mereka beli, mereka harus paham terhadap posisi mereka. Kalau misalnya dia seorang investor, berarti yang harus menjadi concern utamanya adalah potensi fundamental perusahaannya, bisnisnya. Kalau dia adalah seorang trader, berarti yang harus menjadi fokus utamanya adalah apakah sahamnya lagi overbought atau oversell. Jadi kan seorang trader kan memanfaatkan fluktuasi harga sahamnya. Berbeda mungkin seorang investor yang betul-betul melihat potensinya mungkin di atas tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun yang akan datang. Nah, hal-hal itu harus mereka pelajari, harus mereka update informasinya. Jadi tidak ada yang namanya investasi itu membeli sahamnya terus disimpan aja gitu, beli ya, tetap harus update. Karena banyak orang yang menganggap kalau mau jadi investor itu tinggal beli sahamnya disimpan 5 tahun. Enggak juga seperti itu. Setiap investor ada PR-nya juga, seorang trader juga harus ada PR-nya, tetap mengerjakan pekerjaan kemannya. Kalau investor berarti mereka harus update terhadap kondisi perusahaannya. Siapa tahu mungkin tahun ini bisnisnya lagi bagus, tahun depan bisnisnya kurang menarik. Nah, pada saat bisnisnya kurang menarik, itulah saat mungkin seorang investor harus mempertimbangkan kembali apakah sahamnya masih dia keep atau tidak. Nah, kalau seorang trader, mereka harus tahu kapan target dia buat menjual. Jadi mereka harus punya targetnya, saya mau jualan kalau misalnya sudah naik harganya segini. Jadi mungkin itu yang, dan informasi dan ilmu itu ya mereka harus tetap upgrade setiap tahun. Jadi bukan hanya beli simpan, nggak seperti itu juga konsepnya. Mungkin seperti itu beli. Itu. Nah, sebelum menutup ini, Mas Ridwan, ada dari deteksi saham ini Unilever kok turun terus ya? Itu bagaimana bisa menjawab itu, Mas Ridwan? Kalau saya boleh katakan memang Unilever ini selalu jadi istilahnya apa ya? Jadi bulan-bulanan para investor beli, karena memang kalau kita lihat sektor consumer ini memang kalau kita lihat di tahun ini memang kita bicara fundamental ya beli, sebenarnya untuk Unilever sendiri itu sebenarnya mengalami pembekakan karena adanya kenaikan dari harga komoditas atau baku mereka, sehingga ini akan menggerus margin mereka di tengah adanya penurunan konsumsi atau dari daya beli masyarakat. Jadi kalau kita bicara prospektus di sektor consumer, memang kalau di Unilever sebelumnya yang masih hold sampai sekarang, nggak ada salahnya beli untuk dicoba untuk kalau memang sektor seperti consumer ini juga nanti istilahnya punya utang kenaikan beli gitu. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya kalau kita bicara untuk jangka panjang lebih dari 1-2 tahun, consumer ini masih menjadi salah satu sektor yang pilihan ke depan. Nah, untuk menutup apa yang ingin disampaikan ini, Mas Ridwan? Kalau buat saya, untuk para trader, mungkin ya bagi yang di portfolio memang sudah ada beberapa saham yang profit, mungkin bisa dipertimbangkan untuk take profit. Terus yang kedua, diposisikan untuk prioritikan dulu untuk manajemen cash-nya, karena kita masih menghadapi informasi terkait dengan sentimen The Fed, sama dari sisi Asia terkait dengan sentimen Evergrande ya.
sehingga ini memungkinkan akan memiliki dampak di pasar modal Indonesia dalam jangka waktu dekat. Nah, kalau untuk para investor, kalau menurut saya, kalau memang ada kesempatan untuk beli cicil di bawah dari saham yang sudah ada, bisa silahkan. Tapi kalau misalkan memang posisi cash-nya sudah tidak ada, untuk wait and see dan hold kembali untuk saham-saham yang mereka punya nggak masalah sih, beli. Overall, Indonesia terkait dengan tapering off sudah dinyatakan bahwa BI sekarang sudah lebih siap, sehingga seharusnya dampak yang akan terjadi ke depannya ini tidak seperti yang di 2013 terjadi. Oke, terima kasih Mas Irfan, Mas Ridwan, bincang-bincangnya sore hari ini. Kita berjumpa kembali esok hari atau di lain kesempatan. Karena seperti biasa, kita akan selalu hadir setiap hari di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sehat selalu ya semuanya. Oke, thank you Beli, thank you Mas Irfan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ridwan, terima kasih juga Mas Irfan, juga teman-teman sahabat bisnis Sulawesi, terima kasih yang sudah menyimak kita setiap hari. Mas Ridwan. Terima kasih Beli. Kita berjumpa kembali besok. Sampai jumpa ya. Oke.